Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NBA. Kita ngobrol bareng bersama alumni bareng saya, Ratsna Paramita, alumni dari kelas reguler V, angkatan di tahun 2020 kemarin. Nah, hari ini aku bakal ngajakin semuanya ngobrol bareng sama seorang wanita solehah lagi. Mbak Dita. Halo Mbak Dita. Assalamualaikum. Halo Kak Ratsna. Oke, gimana Mbak tadi perjalanan selama kesini Mbak? Alhamdulillah lancar sih. Lancar Iya. ya. Mbak Dita boleh dong kenalan dulu. Oh, Dulu kelas tentu boleh. reguler apa? Joinnya bulan apa? Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Dita Pratnya Paramita. Saya dari kelas reguler YCA X. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih aktif sih, sering ikut kelas-kelas di YCA. Kalau boleh tahu kemarin ikutnya di bulan apa? Bulan Oktober Bulan Oktober tahun kemarin. tahun 2020. 2020 Iya. juga. Berarti duluan aku ya masuk Iya. di kelas V. Nah, berarti sama. Kita punya kesamaan yaitu sama-sama dapat kelas di YCA yang musim-musim udah corona. Iya. Nah, tapi dari aku ikut kelasnya online. Kalau Mbak Dita ikutnya kelas apa? Saya kelas offline di Hotel Sagan. Jadi waktu itu bulan Oktober sudah pandemi dan saya enjoy sih. Waktu itu juga pakai protokol kesehatan juga. Dan alhamdulillah aman, so far so good, nggak ada Oke. masalah, alhamdulillah. Enak ya, nyaman ya. 4 kali pertemuan bisa ngerasain offline berarti. Iya, 4 pertemuan saya ikut kelas offline semua. Oke, berarti pembelajarannya bisa langsung, tatap muka langsung dapat feel-nya, vibes-nya gimana banget sih? Iya, kebetulan saya tipe orang yang lebih suka offline sih. Tadi boleh Iya. ceritain nggak kenapa sih 1 tahun yang lalu kita flashback nih? Nah, Separah apa sih public speaking-nya? Kenapa sih malah milih YCA? public speaking-nya nggak bagus banget. Jadi sebelum ikut YCA tuh aku nggak pede, saya nggak pede banget ngomong di depan publik, di depan orang banyak gitu. Bahkan saya lebih cenderung diem sih, lebih cenderung membatasi ketika ngomong. Ya sebenarnya aslinya sih saya sebenarnya agak cerewet, cuman cerewetnya sama teman-teman deket sih. Cuma sama yang iya, dekat. sama teman-teman deket. Tapi kalau udah misalkan di rapat, apa di sebuah komunitas atau di depan orang asing, saya lebih seperti menahan diri gitu loh, karena nggak pede, terus kayak grogi gitu mau ngomong apa gitu, kayak takut aja kalau nanti aku ngomong tuh kayak nggak diterima gimana, kayak gitu sih. Oke, permasalahan yang sama berlatar belakang dari pendiam dan menutup diri. Iya. Oke, Mbak Dita, aku penasaran deh. Mbak Dita ini berarti tadi nyebut kata udah kerja ya? Oke, berarti di usia sekarang udah kerja dan udah jadi ibu rumah tangga. Iya. Gak malu Mbak ikut YCA, masih belajar bareng anak-anak muda? Enggak. Enggak, Malah seneng. malah seneng ya? Asli seneng sih ketemu anak-anak muda itu, karena anak-anak muda itu menurut saya, apalagi ini zaman milenial ya, anak muda zaman sekarang itu lebih kreatif, visioner, terus percaya diri. Jadi kayak Ketemu sama jadi lebih muda lagi. jadi merasa lebih muda lagi, terus lebih ketularan percaya dirinya, terus lebih ngebangun rasa pengen lebih kreatif gitu. Iya, kayak anak muda aja bisa, kenapa aku enggak? Jadi kayak lebih termotivasi untuk belajar dari mereka supaya lebih pede, lebih kreatif, lebih visioner gitu, lebih punya imajinasi yang positif gitu. Merasa kembali muda lagi. Iya. Oke, keren banget. Nah, ikut YCA, perkembangan dari yang pendiam itu udah mulai berubah ya, pelan-pelan ya. Yang paling dirasain pas lagi di forum deh. Sangat sih, sangat banget, sangat banget. Sangat banget. Jadi gini, dulu di kantor saya super pendiam sih. Jadi ketika rapat pun saya tidak berani mengemukakan pendapat. Tapi setelah ikut public speaking di YCA, ketika rapat pun saya berusaha untuk bisa mensuarakan pendapat saya. Gitu. Terus ketika harus berbicara di depan publik pun, kebetulan saya ikut sebuah komunitas di Love Yourself. Jadi itu komunitas yang aware terhadap kesehatan mental. Di situ
peran saya sebagai operasional tim, jadi mensupport dan mengkondisikan acara-acara di grup itu agar supaya lebih hidup gitu loh. Dan alhamdulillah dengan ikut kelas reguler public speaking di YCA, saya lebih percaya diri dalam bertugas di komunitas Love Yourself dan juga ketika bekerja sebagai PNS di Pemkot Yogyakarta. Jadi saya lebih bisa mengembangkan diri dalam berkomunikasi. Lebih pede ya? Iya, lebih percaya diri. Oke, tadi berarti udah terbawa dari pengalaman titik terendah ya. Iya. Terus akhirnya udah bisa mengembangkan diri. Ketemu sama YCA, ketemu sama anak-anak muda yang semangatnya bisa ngembalikin semangat muda kita lagi. Nah, di YCA, kesan pertama Mbak apa sih, ekspektasi pertama banget pas kenal sama YCA? Pertama kenal dengan YCA, ekspektasinya saya ingin sehat, saya ingin bermanfaat, terus saya ingin mengupgrade diri saya semaksimal mungkin, menggunakan segala potensi apa yang saya miliki sebaik mungkin selagi saya bisa, selagi saya punya wadahnya YCA, ada mentor-mentor yang keren-keren banget, teman-teman yang support banget, dan saya merasa YCA itu seperti rumah sekarang. Jadi saya punya banyak support system di sini gitu yang bisa membangun saya gitu untuk lebih percaya diri, lebih optimal baik di pekerjaan, di rumah tangga, di sosial, dengan relasi, dan bisa membangun relasi yang lebih baik dan lebih positif lagi. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit itu sudah saya dapatkan. Berarti ekspektasinya Iya. Dapat ya Mbak ya? Dapat dong. Butuh berapa lama sih belajar di YCA sampai akhirnya berhasil buat ngembangin diri sendiri? Saya mulai ikut itu bulan Oktober. Bulan Oktober itu pun pertengahan. Saya ikut di kelas X, dan kebetulan waktu itu saya baru bisa ikut kelas 1 dan kelas 2, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Dan kemudian saya lanjut di kelas Y, itu pertemuan ketiga, dan di Z pertemuan keempat. Jadi saya ikut di kelas X, Y sampai Z. Ya, dan berarti kepotong-potong ya? Iya, kepotong-potong karena kan kesibukan juga. Betul. Dan saya harus kadang sering weekend itu harus ke Madiun jenguk anak di sana gitu kan. Jadi saya nyambung di kelas-kelas berikutnya. Jadi di situ tuh, tapi alhamdulillah banget kenapa saya nyambung di beberapa kelas itu, malah saya ketemu dengan banyak orang yang berbeda-beda. Dapat insight yang banyak, dapat pengalaman seru-seru yang banyak, dan otomatis relasi dan teman-teman pun tambah banyak juga. Iya gitu. Dan akhirnya itu bulan Oktober ya. Oktober, November, Desember, dan sampai hari ini saya ikut banyak kelas-kelas yang lainnya juga, dan alhamdulillah saya mendapatkan banyak banget manfaatnya. Alhamdulillah dalam pekerjaan saya makin baik. Banyak progres. Alhamdulillah saya bersyukur alhamdulillah banyak progres yang saya dapatkan di pekerjaan, kemudian ilmu komunikasi yang saya dapatkan di YCA, dan ketika saya bisa menyemangati orang lain, ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain, ketika saya bisa membuat orang lain tersenyum saja, itu membuat saya lebih bahagia. Padahal sebelumnya saya pernah berpikir apa sih sebenarnya arti bahagia, karena saya merasa sepertinya nggak pernah tuh merasa bahagia. Tapi alhamdulillah sekarang saya jadi tahu bahwa bahagia itu tidak selalu hal-hal yang besar, tapi membuat orang tersenyum pun itu sudah membuat saya bahagia. Dan ketika saya percaya diri pun, bisa mengungkapkan kata-kata dengan baik pun, saya bahagia gitu. Ketika di pekerjaan pun saya bisa bermanfaat, sekecil apapun saya bisa bermanfaat, saya bersyukur dan alhamdulillah saya bahagia. Jadi ternyata bahagia itu menurut saya ketika saya bisa bermanfaat untuk orang lain sekecil apapun. Dan bisa lihat orang lain senyum karena apa yang kita lakukan. Iya, Oke. Mbak Dita, aku pengen nanya, tapi karena Mbak Dita ini sebenarnya juga udah kerja, terus juga sebagai ibu rumah tangga ya, tadi anaknya di Madiun. Aku pengen sharing dong. Sebenarnya permasalahan anak-anak zaman sekarang itu ya, yang kadang kena mental, itu adalah urusan sama orang tua. Nah, menurut Mbak Dita nih, penting nggak sih orang tua itu juga belajar bagaimana caranya berbicara yang baik sama anak?
penting banget. Penting banget. Sampai sekarang aku juga lagi sedang belajar untuk bagaimana berkomunikasi dengan anak. Karena sampai saat ini belum bisa belum bisa klik juga sih sama anak. Artinya gini, alhamdulillah sih hubungan kami baik-baik saja. Cuman ketika anak saya kebetulan ABG, umurnya 16 tahun. Dimana umur 16 tahun itu adalah masa-masa remaja yang sedang mencari jati diri, yang sedang puber gitu kan, egonya sedang di atas, di puncak-puncaknya. Iya, di puncak-puncak keegoisannya ya. Jadi saya lagi belajar di mix and match dengan dia gitu, dan itu tidak mudah. Tapi bukan berarti nggak bisa kan. Jadi saya juga sampai hari ini sedang berusaha mengasah ilmu komunikasi di parenting ya, untuk parenting supaya saya bisa menjadi ibu yang lebih baik, menjadi orang tua yang lebih baik, yang bisa mensupport anak juga gitu loh. Jadi selain bisa mensupport orang lain, bisa mensupport diri sendiri, akan lebih baik dan akan lebih sempurna jika bisa mensupport anak kita sendiri juga gitu. Mbak Dita, emang bedanya apa sih? Dulu kan Mbak Dita juga pernah ngerasain di posisinya anak remaja yang lagi puber. Beda nggak sih ngehadapin masa yang Mbak Dita sama masa sekarang? Titiknya perbedaannya apa sih Mbak? Perbedaannya sekarang itu kan zaman milenial ya. Dimana anak zaman sekarang tuh tidak bisa lepas dengan gadgetnya. Bener banget, setuju. Dan sebagai orang tua, saya sadar dan saya tahu bahwa anak muda sekarang tuh tidak bisa lepas dengan gadgetnya. Apalagi ditambah dengan masa pandemi, dimana hiburan mereka itu satu-satunya ya dengan gadgetnya. Belajar pun juga dengan laptop, dengan gadget. Saya sadar bahwa memang mereka tidak bisa lepas dari itu. Tapi saya juga harus mengedukasi mereka atau anak saya bahwa semua itu ada batasan. Ada batasan. Jadi pemakaian pun ada batasan, karena segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak bagus kan. Karena sekarang sudah banyak anak-anak muda yang mengalami adiktif ya. Jadi kecanduan dengan gadgetnya, apalagi jika menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak bermanfaat, tapi mungkin nilainya mungkin tidak terlalu bermanfaat jika digunakan hampir setiap waktu, seperti misalkan game. Yang game itu bagus sih, misalkan untuk hiburan, tapi kan tidak 24 jam bener. Tidak seharian kayak gitu kan. Dan dengan anak-anak yang menggunakan gadget setiap hari, otomatis mereka rentan terhadap masalah psikologis juga. Kenapa? Karena mereka otomatis bertemu dengan orang lain atau berinteraksi dengan lingkungan berkurang. Nah, itu sebuah tantangan, sebuah challenge bagi orang tua zaman now, zaman sekarang. Bagaimana anak itu bisa hidup dengan gadgetnya, dengan laptopnya, dengan dunianya yang berada di dunia milenial. Namun bagaimana caranya anak itu tetap bisa optimal berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dengan orang lain, mempunyai relasi yang positif, baik itu dengan keluarganya, dengan teman sekolahnya, dengan saudara-saudaranya. Jadi kalau di agama Islam itu namanya muamalah ya. Jadi salah satu indikator seseorang dianggap soleh atau soleha itu muamalahnya harus bagus. Muamalah itu hubungan dengan relasi tadi, dan harus mempunyai relasi yang positif, dan itu sebuah tantangan yang sangat besar buat saya sebagai orang tua, di mana pasti akan banyak problem, banyak konflik, dan itu saya tidak munafik itu ada. Saya tidak munafik bahwa konflik itu ada, problem itu ada, tapi saya juga harus bisa memotivasi diri saya sendiri bahwa anak saya butuh saya sebagai orang tuanya. Dan saya juga harus belajar, anak saya pun juga harus belajar. Jadi bagaimana caranya kita sama-sama belajar. Buat mengatasi nih Mbak Dita, biasanya banyak ibu-ibu muda ya. Ibu-ibu muda yang sebenarnya juga di usia masih remaja tapi udah jadi ibu, usia 20 udah punya anak, 19 udah punya anak. Nah, biasanya emosinya juga nggak stabil. Perlu nggak sih mereka ini tetap ikut jadi belajar bagaimana caranya berkomunikasi yang baik sebagai super mom?
Tentu, karena belajar ilmu komunikasi itu sepertinya sepanjang hayat ya. Sepanjang hayat ya. Iya. Karena di kehidupan kita selalu komunikasi. Iya. Jadi mau nggak mau kita harus tetap belajar public speaking ya. Iya, karena hidup ini kan selalu ada perubahan. Hidup itu kan selalu dinamis. Tidak ada yang abadi di kehidupan ini kecuali perubahan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 2 tahun lagi, who knows, gak ada yang tahu. Siapa yang tahu pandemi ini akan terjadi? Siapa yang tahu jika akhirnya kita hidup harus dengan berbagai aplikasi digital atau dengan tools digital? Kita nggak tahu kan, 5 tahun yang lalu kita nggak tahu. Maka kita harus selalu belajar, mengasah ilmu-ilmu supaya kita tetap bisa hidup sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Termasuk Betul. seorang ibu yang menikah, tentang ibu yang menikah di usia muda ya. Iya. Menikah di usia muda itu bukanlah hal yang mudah. Nah, Karena kita masih emosional, ego kita masih tinggi, kita mungkin masih dalam proses pendewasaan. Karena yang usianya banyak aja seperti saya, usianya sudah kepala 4, jujur umur saya adalah 40 tahun. 40 tahun setengah mungkin. Nah, itu aja belum tentu dewasa loh. Karena dewasa itu bukan patokan dari usia. Dewasa itu harus diusahakan, harus dengan belajar terus, mengelola emosi, mengelola ego. Banyak sih yang harus dikelola supaya kita lebih dewasa, lebih matang. Dan di perjalanan hidup itu akan banyak ujian, banyak cobaan, dan ujian itu tidak tahu, maksudnya gini, tidak permisi dulu gitu loh dalam tiba-tiba kehidupan kita. datang. Tidak ada kata permisi gitu, tiba-tiba datang. Nah, kita harus belajar itu, kita harus siapkan, karena di dalam ilmu komunikasi itu saya tidak hanya belajar bicara aja sih menurut saya ya. Belajar ilmu komunikasi itu tidak hanya tentang belajar bagaimana cara ngomong, tapi banyak banget. Jadi dengan kita belajar komunikasi, otomatis kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain. Yes. Ketika kita mudah berinteraksi dengan orang lain, kita akan mudah mengambil insight, mengambil pelajaran, menambah wawasan kita. Di situ sih. Jadi kita dengan perubahan yang ada, kita nggak akan kaget. Begitupun ketika di usia-usia 20 ada mungkin yang mulai berada di quarter life crisis. Yes. Ada mungkin yang lagi bingung enaknya kuliah apa kerja atau nikah. Dan saya pernah mengalami masa-masa itu gitu loh. Okay. Saya menikah umur 23 jalan 24. Bisa jadi itu sebenarnya usia yang sebenarnya sudah cukup ya ketika untuk menikah. Tapi ternyata di perjalanan pun pasti akan ada gelombang, ada badai, dan tidak semua orang siap menghadapi gelombang itu. Jadi kita harus persiapkan itu dengan sematang-matangnya. Saya aja kadang ada loh rasa nyesel kenapa belajarnya baru sekarang ya, kenapa gak dari dulu. Tapi dulu jujur saya gak tahu ada kayak belajar kayak gini, dan saya baru tahu sekarang, dan tidak ada kata terlambat untuk memulai belajar gitu loh. Tahu YCA-nya dari mana Mbak Dita? Saya tahu YCA itu dari Kak Abdi. Kak Abdi, Iya, okay. Kak Abdi. Saya dulu ketika depresi, saya mengikuti workshop. Betul. Kalau nggak salah materinya tentang stabilisasi depresi. Saya pertama kali ketemu dengan Kak Abdi di situ. Waduh, saya jadi kayak mau mewek nih. Jadi saya ketemu Kak Abdi ketika itu di workshop stabilisasi depresi, dan kita ngobrol-ngobrol sebentar. Kemudian ketemu lagi di workshop selanjutnya tanpa sengaja, tanpa janjian saya ketemu. Lalu saya ikut di sebuah komunitas beliau, dia punya sebuah komunitas psikologi juga. Saya ikut kelas mini grup terapinya, dan kemudian saya cerita di situ bahwa kenapa sih saya itu merasa insecure. Ketika saya cerewet suka kayak dibilang orang, kok kamu cerewet sih gitu. Ketika saya ngobrol, terus ketika saya curhat saya suka dibilang, kenapa sih kamu jadi orang kok tukang ngeluh gitu, kok ngeluh terus kayak kurang bersyukur gitu. Terus ketika saya mengeluh, kok saya sedih ya, kok saya begini, kok saya begitu. Ketika orang depresi itu kan nggak bisa bahagia ya, yang ada tuh rasa sedih aja, yang ada tuh putus asa, bahkan ingin bunuh diri gitu. Dan ketika saya curhat, kok
aku pengen mengakhiri segalanya, dan orang-orang sekitar saya itu yang ada cuman yang kamu tuh kurang iman, kamu tuh kurang ibadah, kamu tuh kurang syukur, kurang sholat, kurang zikir dan sebagainya. Dan padahal saya merasa saya sholat 5 waktu gitu loh, dan saya juga berzikir, saya pun juga berdoa gitu loh. Tapi ya karena ada gangguan suasana hati yang sedang negatif, jadi kita mungkin sedang tidak bisa mengelolanya, sedang tidak bisa mengelola emosinya. Dan ketika saya ceritakan itu di support group, mini group yang saya ikuti dengan Kak Abdi itu di komunitasnya, Kak Abdi menyarankan saya ikut kelas YCA ini. Jadi saya mulailah daftar, dan pertama kali saya ikut kelas pertamanya aja tuh saya yang excited gitu loh, karena saya ada kelas public speaking gitu, dan saya baru tahu ada kelas, karena emang sebenarnya udah lama saya pengen masuk kelas public speaking tapi bingung mau masuk di mana gitu. Dan ketika Kak Abdi itu menyarankan itu, saya ikut daftar. Dulu saya ikut komunitas Love Yourself pun dari Kak Abdi juga. Jadi Kak Abdi ngasih link ke saya, ikut ini nih gitu, supaya untuk lebih aware terhadap kesehatan mental. Dan saya ikut itu sebagai member di Love Yourself itu 2019, dan alhamdulillah sekarang saya malah jadi timnya, jadi tim operasional. Itu dari Kak Abdi. Jadi saya kalau inget, saya tuh jarang ketemu sama beliau karena mungkin sekarang beliau tidak ada di Jogja ya. Saya nggak tahu sekarang di mana. Tapi nggak tahu ya, setiap inget kata itu saya inget gitu kalau saya tuh step by step, karena secara nggak langsung satu kata dua kata yang keluar dari beliau dan saya ikuti dan alhamdulillah saya berada di sini sekarang gitu. Kak Abdi ini bagian dari fasilitator deh kalau nggak salah di YCA juga. Jadi beruntung banget ya langsung ketemu sama orang yang tepat, terus langsung diarahin ke sini, terus akhirnya bisa healing. Ya ampun, jadi terharu banget. Bahkan sebenarnya di YCA ini saya malah belum pernah ketemu Kak Abdinya. Belum pernah ketemu sama Kak Sejak ikut YCA saya malah belum pernah ketemu Kak Abdinya. Tapi saya tahu beliau punya komunitas psikologi di Instagram, dan saya sering mengikutinya. Ketika beliau punya agenda yang mungkin sesuai yang saya butuhkan, saya kadang ikut. Yang terakhir saya ikut itu yaitu di kelas mini group yang sampai lama ya, itu 1 bulan itu di situ, dan saya akhirnya direkomendasikan ikut di YCA ini, dan saya bersyukur banget. Saya sebenarnya pengen ketemu Kak Abdi kapan-kapan. Oke, next time kita ketemu sama Kak Abdi buat sharing-sharing lagi. Oke, Mbak Dita, aduh ya ampun aku terharu. Udah super mom, terus udah berhasil buat healing, terus akhirnya bisa memfasilitasi orang-orang yang ada di Love Yourself juga. Itu keren banget sumpah. Mbak Dita, ya ampun, gemes aku. Terus Mbak Dita, aku juga kepo, pas tahu di YCA, ternyata coachnya itu masih muda. Sempat minder nggak sih ketemu sama coach-coach yang masih muda? Padahal Mbak Dita bisa dibilang lebih senior ya daripada coach yang membimbing di YCA. Minder. Minder sih, insecure. Jadi kayak ngelihatnya, kok muda-muda tapi udah excellent gitu loh. Bagi saya mereka excellent banget, dan saya sangat termotivasi sih gimana ya caranya supaya bisa kayak mereka dengan versi saya sendiri maksudnya. Jadi saya termotivasi untuk bagaimana caranya, 1, percaya diri, 2, punya ilmu yang bisa di-share ke orang lain, bisa bermanfaat untuk orang lain. Gimana ya, saya melihatnya tuh kayak Coach Ayu misalnya ya. Coach Ayu yang paling sering ketemu saya dari awal, Coach Ade, Coach Intan, terus Coach Lia ya. Itu saya yang udah sering ketemu. Jadi mereka tuh saya ngelihatnya gimana ya, kelihatan seperti mereka gitu, kayaknya itu mereka pintar, cerdas, terus confident, percaya diri, terus bisa berkomunikasi dengan baik gitu. Jadi kayaknya seperti langsung terhipnotis gitu. Aduh, pengen jadi kayak ketika berbicara dengan mereka tuh langsung terhipnotis gitu, kayak langsung tersugesti kata-katanya, kata-kata positifnya itu langsung tersugesti gitu, kayak langsung masuk ke hati gitu. Terus kita tuh jadi kayak termotivasi untuk segera bisa mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka share ke kita gitu. Wow, ternyata nih ya, coach-coach yang ngajar di YCA udah langsung bikin, ya ampun kapan sih aku bisa jadi kayak gitu. Kayaknya semua jadi role model gitu loh. Jadi secara nggak sadar tuh jadi kayak role model gitu.
kayaknya semua alumni dari kelas reguler itu juga ngerasain hal yang sama. Soalnya aku juga ngerasain kayak gitu. Pas ngeliat, ya ampun, kok keren banget sih. Pengen deh rasanya jadi kayak gitu. Nah, sama kayak Mbak Dita, pengen tapi sesuai dengan ya versiku sendiri gitu. Ya, dengan versi kita. Oke, Mbak Dita, aku pengen tahu Mbak Dita itu sebelum dan sesudah join di YCA, tadi kan udah dijelasin nih. Nah, boleh diceritain nggak lebih ke arah spesifiknya setelah ikut YCA, mungkin selain dari forum, kalau umpamanya lagi ada forum, terus bisa mengeluarkan pendapat, selain bisa jago berbicara, apalagi sih benefit yang didapetin di YCA? Jadi dulu ketika depresi, jujur secara karir stuck ya, secara karir stuck. Malu sih kalau cerita. Secara waktu itu teman-temanku satu angkatan sudah jauh di depan saya. Tapi karena saya mempunyai gangguan suasana hati, yang awalnya sebenarnya saya nggak bisa menerima ya, tidak bisa menerima ketika saya ternyata punya gangguan suasana hati gitu. Terus tapi saya belajar bahwa hal tersebut harus bisa saya terima. Harus bisa saya terima bahwa itu salah satu ujian, salah satu cobaan, bisa jadi itu sebenarnya suatu anugerah buat Allah. Supaya saya bisa bangkit, saya bisa bangun, dan saya bisa menjadi Dita yang baru. Dan alhamdulillah setelah ikut kelas YCA, karir saya yang stuck itu, jadi saya ikut bulan Oktober ya. Yes. Alhamdulillah bulan Januari, semoga ini tidak menjadi sesuatu yang sombong ya. Jadi bulan Januari itu alhamdulillah saya naik grading. Dari yang tadinya saya sebagai pengadministrasi umum, jadi grading saya di grading 3. Dan alhamdulillah saya menjadi analis pengawasan di inspektorat di bidang pengelolaan keuangan dan aset, dan itu grading 7. Jadi saya loncat dari grading 3 ke grading 7. Jauh ya? Dan itu saya dapetin bulan Januari SK-nya, padahal saya ikut YCA itu bulan Oktober. Jadi 3 bulan setelah saya ikut YCA. Ya, it's very amazing. 3 bulan ya ampun. 3 bulan itu waktu yang cukup singkat loh untuk dapat naik tingkat ke yang lumayan jauh lah tadi itu Mbak Dita. Iya. Dan alhamdulillah saya juga bisa ikut memfasilitasi suami saya. Waktu itu suami saya kerja di Cilacap, jadi saya di Jogja, jadi saya long distance marriage LDR. Dan waktu itu suami saya ingin pindah ke Jogja, dan segalanya itu terasa sulit. Jujur segalanya terasa sulit, seperti tidak mungkin. Jadi setiap kita mau melangkah itu seperti selalu ada halangan. Dan setelah saya belajar public speaking, di situ kan ada banyak ya, kita belajar bagaimana kita berinteraksi dengan lawan bicara, terus kita belajar NLP juga, teknik-tekniknya ya, teknik-tekniknya gitu kan. Dan alhamdulillah di bulan Januari, di bulan yang sama, suami saya juga mendapatkan SK mutasi pindah ke Jogja. Jadi bulan Januari itu saya mendapatkan 2 anugerah besar. Satu, saya mendapatkan SK naik grading di karir saya mendapatkan peningkatan. Yang kedua, suami saya bisa mutasi ke Jogja, dan itu sesuatu yang sangat amazing. Dan saya berpikir bahwa itu semua juga berkat saya belajar di YCA, belajar ilmu komunikasi. Jadi saya bisa mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan, bisa mendapatkan apa yang menjadi mimpi-mimpi saya, dan juga bisa mendapatkan apa yang menjadi doa-doa saya. Karena komunikasi adalah salah satu fondasi kita sih, fondasi untuk kita berinteraksi dengan siapapun di lingkungan manapun. Banyak banget ya Mbak manfaatnya. Ikut bulan Oktober, Januari langsung dapat double. Wah, keren banget Mbak Dita. Sekarang masih PR. Bagaimana saya bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak saya, itu PR. PR. Jadi semoga selain saya bisa mendapatkan mimpi-mimpi saya, semoga saya juga bisa membimbing, menemani, mengantarkan anak saya kebetulan baru 1. Semoga saya bisa mengantarkan anak saya ke gerbang kesuksesannya. Amin, sukses buat anaknya Mbak Dita ya. Amin. Mbak Dita kasih dong
pesan dan kesan buat teman-teman yang sekiranya insecure atau punya permasalahan mental, mungkin kira-kira ke depan apa sih yang harus mereka lakuin? Insecure atau punya masalah dengan kesehatan mental itu it's okay. Ya seperti kita tahu ya, anak-anak zaman sekarang sering mengatakan it's okay not to be okay. Jadi sebenarnya insecure itu nggak apa-apa, merasa tidak berharga itu nggak apa-apa. Kita terima bahwa kita memang sedang berada di fase itu sekarang, tapi jangan jadikan fase tersebut menjadi kita tuh tidak berbuat apa-apa. Jadikan itu sebuah cambuk, sebuah batu atau sebuah pondasi pijakan buat kita untuk melangkah menjadi seseorang yang baru, menjadi motivasi kita untuk belajar menjadi orang yang lebih baik lagi. Tidak ada kata terlambat, dan sebenarnya itu adalah sebuah kesempatan untuk kita untuk belajar lagi. Ketika kita sudah merasa pintar atau ketika kita sudah merasa sangat percaya diri, kadang kita malah jadi tidak ingin belajar. Tapi ketika kita berada di titik nazir, di titik nol atau mungkin di titik terendah, itulah kesempatan kita untuk membangun diri kita menjadi lebih baik, lebih besar, lebih indah, lebih megah dengan cara belajar. Jadi bagi yang merasa insecure sekarang, atau merasa tidak percaya diri, atau merasa tidak berharga, atau merasa yang kok gini-gini aja ya, temenku udah di mana, aku masih di sini-sini aja. Yuk bangkit, yuk belajar, pelan-pelan nggak apa-apa, step by step nggak apa-apa. Kita tetap melangkah terus dan berdoa, tetap bersyukur. Pasti keajaiban itu ada kok kalau kita mau berusaha. Jadi kalau di Islam itu namanya ikhtiar dan tawakal ya. Betul. Kita berdoa, kita berusaha, kita berikhtiar, kita bertawakal, dan kemudian kita pasrahkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita muslim. Dan insya Allah apa yang kita doakan, apa yang kita impikan, apa yang kita harapkan, insya Allah akan terwujud. Asalkan kita selalu berada on the track di dalam hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif, lingkungan yang positif, teman-teman yang positif, maka hal-hal yang positif itu akan kembali ke kita, akan datang ke kita. Jadi ada ya namanya law of attraction ya. Jadi saya juga pernah belajar hukum tarik menarik. Jadi the law of law of attraction. Jadi jika kita berdoa yang baik-baik, maka yang datang kepada kita yang baik-baik juga. Jika kita berteman dengan orang-orang yang baik, maka kita juga akan mendapatkan hal-hal yang positif dari teman-teman yang baik itu. Jadi hari ini, saat ini yang saya dapatkan itu, insight-nya itu. Berarti nggak ada kata terlambat buat memulai ya? Tidak ada kata terlambat. Umur saya adalah 40 tahun. Dan banyak juga kan orang-orang yang berhasil di umur-umur yang sudah mungkin kepala 7, kepala 6. Betul. Jadi kita tuh tidak sedang berlomba dengan siapapun. Kita tuh tidak sedang cepet-cepetan. Kita itu akan berada di kesuksesan kita, di tempat, di waktu kita masing-masing. Mekar pada waktunya. Iya, seperti bunga yang akan mekar di saat di waktu kita mekar. Oke Mbak Dita, senang banget hari ini bisa ditemenin ngobrol dan sharing. Ternyata kita punya sedikit latar belakang yang sama tentang mental. Udah healing ya Mbak kita ya. Selamat ya Mbak, akhirnya udah bisa jadi super mom juga. Thank you Mbak Dita udah sharing dan nemenin buat acara NBA hari ini. Senang banget bisa ngobrol bareng Mbak Dita. Ternyata banyak sekali latar belakang orang-orang yang berbeda. Tadi ada yang kesehatan mental ataupun yang lagi insecure. Ternyata nggak ada kata terlambat buat mencoba. Setuju? Setuju. Oke, thank you Mbak Dita untuk hari ini. Sama-sama. Dan terima kasih untuk hari ini kita udah selesai ngobrol bareng Mbak Dita, super mom hari ini. Sampai jumpa di acara NBA berikutnya.